Proyek yang kami kembangkan adalah Smart Fruit Quality Detection, yaitu sistem deteksi dan sortir otomatis buah jeruk berbasis computer vision dan IoT. Sistem ini menggunakan kamera dan model YOLO untuk mendeteksi kualitas buah jeruk menjadi dua kategori, yaitu good dan bad. Hasil deteksi kemudian dikirim ke ESP32 yang berfungsi mengendalikan servo untuk mengarahkan buah ke jalur sortir yang sesuai. Selain melakukan penyortiran otomatis, data hasil deteksi juga dikirim ke server Ubuntu yang menjalankan Apache Spark, PostgreSQL, dan Grafana pada lingkungan K3s. Data tersebut disimpan, diproses, dan ditampilkan pada dashboard monitoring secara real-time. Untuk perancangan proyek, jadi proyek ini dirancang dengan mengintegrasikan computer vision, IoT, dan sistem monitoring. Kamera digunakan sebagai perangkat input untuk mengambil gambar buah jeruk, kemudian model YOLO melakukan proses deteksi kualitas buah, yang dimana hasil deteksinya ini akan dikirim ke server Ubuntu menggunakan HTTP API. Pada server, Apache Spark digunakan untuk memproses data secara real-time, kemudian PostgreSQL digunakan untuk menyimpan data hasil deteksi, dan Grafana digunakan untuk menampilkan dashboard monitoring. Seluruh layanan tersebut dikelola menggunakan K3s agar deployment dan pengelolaan sistem menjadi lebih mudah. Setelah data diproses di server, perintah dikirim ke ESP32 untuk mengendalikan servo sehingga buah dapat disortir secara otomatis sesuai hasil deteksi. Dengan rancangan ini, sistem mampu melakukan deteksi, penyimpanan data, monitoring, dan penyortiran secara terintegrasi. Pada flowchart yang telah kami buat, prosesnya dimulai dari pengambilan gambar buah jeruk menggunakan kamera. Gambar yang diperoleh kemudian diproses menggunakan model YOLO untuk mendeteksi kualitas buah. Setelah proses deteksi selesai, hasil deteksi dikirim ke server melalui jaringan. Di server, data diproses dan disimpan ke dalam database PostgreSQL. Kemudian data yang telah tersimpan ditampilkan pada dashboard Grafana sehingga pengguna dapat memantau hasil deteksi secara real-time. Selanjutnya, server mengirimkan perintah ke ESP32 berdasarkan hasil deteksi yang diperoleh. ESP32 kemudian menggerakkan servo untuk melakukan penyortiran buah sesuai kategori yang terdeteksi. Setelah proses sortir selesai, sistem kembali ke tahap pengambilan gambar dan mengulangi proses yang sama untuk buah berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas pada bagian software pada proyek kami. Untuk yang pertama di sini terdapat training model YOLO pada file training script Python. File ini digunakan untuk melatih model klasifikasi citra menggunakan YOLO V8 classification. Model dasar pada YOLO V8 ini dilatih dengan dataset buah yang telah disiapkan selama 50 epoch. Pada proses pelatihan ini juga diterapkan beberapa teknik data augmentation seperti rotasi, pembalikan gambar, serta penyesuaian warna untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali berbagai kondisi objek. Selain itu, digunakan juga optimizer Adam W, dan fitur early stopping agar proses pelatihan lebih efisien dan menghasilkan model dengan performa yang lebih optimal. Lalu selanjutnya pada file script test Python. Di sini file ini berfungsi untuk menguji model yang telah dilatih menggunakan kamera secara langsung. Program ini membuat model terbaik hasil pelatihan dan melakukan klasifikasi pada setiap frame video yang diterima. Sistem menggunakan ambang batas kepercayaan atau bisa juga disebut confidence threshold sebesar 80%. Jika objek terdeteksi sebagai kategori bad, sistem akan memberikan status reject. Lalu jika memberikan objek yang termasuk kategori baik akan diberi status pass. Lalu untuk jika pembacaan sistemnya di bawah 80%, sistem maka akan diam dan memberikan display teks yang berupa standby menunggu objek. Lalu pada bagian deteksi dan pemrosesan kamera, yaitu terdapat pada bagian file index Python. Untuk pada file ini digunakan untuk menjalankan model YOLO pada aliran video dari kamera. Setiap gambar yang ditangkap kamera diproses untuk mendeteksi dan mengenali objek secara real time.
Lalu hasil deteksinya ditampilkan dalam bentuk bounding box dan label pada layar. Selain itu, pada kode juga terdapat rancangan integrasi dengan komunikasi, serial, dan sistem pengelolaan data, sehingga hasil deteksi dapat dikirim ke perangkat lain atau digunakan untuk kebutuhan monitoring lebih lanjut. Lalu selanjutnya, pada bagian konfigurasi ESP32 dan servo, yang dimana terdapat pada file IoT-Ino. File IoT ini sendiri merupakan program yang dijalankan pada ESP32 untuk mengendalikan motor servo sebagai aktuator. Lalu servo juga dikonfigurasi menggunakan sinyal PWM pada pin GPIO27 dengan frekuensi 50 Hz. Program ini menggerakkan servo ke beberapa posisi sudut yang berbeda secara bergantian untuk mensimulasikan mekanisme penyortiran buah. Konfigurasi ini juga menjadi dasar pengendalian aktuator yang nantinya dapat menerima perintah berdasarkan hasil klasifikasi dari sistem. Lalu untuk secara keseluruhan integrasi sistem, perangkat lunak pada proyek ini mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence atau bisa disebut juga AI. Lalu juga menggunakan pengolahan citra dan Internet of Things. Model YOLO yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas buah melalui kamera. Kemudian hasil klasifikasi ini dapat diteruskan ke ESP32 untuk mengendalikan servo sebagai mekanisme sortir utama. Lalu sebagai mekanisme sortir otomatis dengan konfigurasi tersebut, sistem mampu melakukan proses identifikasi dan pemisahan buah secara otomatis dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan proses manual. Oke, sekian untuk penjelasan pada software. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hardware pada program ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hardware apa saja yang digunakan pada proyek kami kali ini. Untuk hardware yang kami gunakan sendiri di sini terdapat 8 buah. Untuk yang pertama di sini ada kamera atau webcam yang memiliki fungsi untuk mengambil citra buah untuk proses klasifikasi. Lalu ada komputer atau laptop yang digunakan untuk menjalankan model YOLO, OpenCV, dan sistem klasifikasi. Lalu ada ESP32 yang memiliki fungsi sebagai microcontroller yang mengendalikan aktuator berdasarkan hasil klasifikasi. Lalu ada motor servo untuk menggerakkan mekanisme sortir buah. Lalu ada breadboard yang digunakan sebagai media perakitan rangkaian sementara tanpa proses penyolderan. Lalu ada kabel jumper untuk menghubungkan ESP32 dengan servo dan komponen lainnya. Lalu ada kabel USB yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan komputer untuk pemrograman dan komunikasi serial. Lalu yang terakhir adalah keseluruhan dari prototype Smart Fruit Quality Detection tersebut. Di sini kami menggunakan bahan kardus, yang mana ini kami menggunakan gaya gravitasi sebagai peluncur agar maksimal. Lalu di sini kami membagi menjadi 2 cabang, yaitu cabang kiri untuk buah yang terdeteksi kurang bagus dan juga cabang kanan untuk buah yang terdeteksi sebagai kualitas bagus. Kesimpulan yang dapat kami berikan berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah kami lakukan, sistem deteksi kualitas buah jeruk berbasis computer vision ini berhasil kami rancang dan kami implementasikan dengan baik. Lalu ESP32 dan juga servo motor juga berhasil diimplementasikan sebagai mekanisme penyortiran otomatis. Lalu sistem monitoring berbasis IoT berhasil dikembangkan dan mampu menampilkan informasi hasil deteksi secara real time. Lalu infrastruktur server berbasis Ubuntu Server, K3s, Apache Spark, PostgreSQL, dan Grafana juga berhasil diimplementasikan. Dan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem mampu menjalankan fungsi utama yang dirancang, yaitu melakukan deteksi kualitas buah, penyortiran, pengolahan data, penyimpanan data, dan visualisasi hasil monitoring dengan integrasi. Saran yang dapat kami berikan untuk pengembangan sistem ini adalah menambahkan jumlah dataset pelatihan, supaya akurasi model meningkat. Lalu kategori kualitas buah yang diberikan juga bisa lebih beragam, lalu mengembangkan fitur analisis data pada dashboard monitoring, dan juga meningkatkan skalabilitas infrastruktur server agar mampu menangani jumlah data yang lebih besar. Sekian yang dapat kami jabarkan. Smart Fruit Quality Detection pamit undur diri.